Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Review Kas ya. Di bab 6, di bab 17 ini kita akan mempelajari tentang remote access server. Nah, di bab 17 ini ada banyak sekali materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah S1 Debian Ubuntu dan Server. Yang kedua merubah default port SSH. Ketiga allow user pada SSH. Keempat konsep private public key. Kelima konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Keenam konsep authorized guys. Ketujuh konfigurasi public key manual. Delapan private public key pada Windows. Ke sembilan sorry remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server. 10 disable password authentication. Ke 11 generate private public key pada router Debian. Dan yang terakhir adalah SSH agent dan SSH AN. Oke, langsung saja kita ke Debian desktopnya. Nah, oke. Jika teman-teman ingat, pada materi di bab 15, kita sudah berhasil melakukan remote access pada di host OS kita berhasil remote access melalui itu tulisnya aja sini. Oke, teman-teman jika ingat pada materi terakhir di bab 15, kita sudah berhasil meremote si Debian router kita melalui host OS kita. Nah, namun kita belum mencobanya, sorry, kita namun belum mencobanya di Debian server, Ubuntu server maupun di Ubuntu desktopnya. Nah, namun itu kita skip terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan melakukan komen SSH pada Ubuntu desktop. Nah, kita akan melakukan remote access pada Ubuntu desktop ini. Nah, pertama-tama coba kita ping terlebih dahulu. Kita ping ke misal ke si virtual mesinnya yang akan kita SSH. Misalkan sini adalah kita akan melakukan komen ping ke Debian server terlebih dahulu. Kita coba ping. Pingnya adalah 10.10.2. Nah, jika berhasil berarti si VM-nya berhasil, jika berhasil lipping berarti si VM-nya bisa dilakukan SSH. Nah, untuk cara SSH ini sangatlah gampang sekali dengan cara komennya adalah SSH. Pasti masukkan user kita. Nah, karena user saya adalah sorry, Rifki, selanjutnya Anda seperti ini. Nah, nah, kita masukkan Rifki, terus add, terus selanjutnya kita masukkan IP dari virtual machine yang teman-teman ingin remote-nya. Misalkan saya karena ingin remote si Debian server, saya akan masukkan IP si Debian servernya. Nah, kita masukkan 10.10.2. Nah, kita enter. Nah, sini kita langsung saja masukkan passwordnya. Password dari si Debian server. Nah, kita masukkan. Nah, maka sini saya sudah berhasil meremote si Debian servernya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba melakukan remote remote ke Ubuntu server. Nah, jadi kita bisa exit terlebih dahulu. Namun kita bisa klik tanda panah ini untuk melakukan komen baru atau si terminal yang baru, tampilan yang baru. Nah, oke, kita coba pilih terlebih dahulu apakah bisa. IP-nya adalah 10.10.10.3. Nah, di sini sudah berhasil ngeping, berarti bisa dilakukan remote access. Nah, jadi kita sama saja SSH, terus masukkan user kita, Rifki, lalu tanda add, tanda add, terus 10, masukkan IP-nya ya, IP si untuk servernya, 10, 10, 3. Nah, kita enter. Nah, sini kita ketik yes. Nah, sini kita masukkan passwordnya. Kita tunggu. Nah, ini kita sudah berhasil masuk ke Ubuntu. Dan kita berhasil meremote. Nah, jika teman-teman ingat, pada saat kita pertama kali melakukan instalasi VM atau sebuah ISO, nah, kan kita kan sudah melakukan pencentrangan pada OpenSSH. Nah, OpenSSH itu menandai, kita akan bisa melakukan comment SSH di tampilan ISO seperti ini atau tampilan VM-nya. Nah, namun jika teman-teman lupa tidak mencentang OpenSSH-nya, teman-teman bisa melakukan komen tersebut. Nah, sebagai contoh, saya akan melakukan contoh komennya di Debian server. Nah, pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke mode root. Kita masukkan password root kita. Jadi, nah kita masukkan root. Kita masukkan passwordnya. Nah, sudah masuk. Kita Ctrl L agar bersih. Nah, kita akan melakukan apt install. Sorry, in, sorry, in
Kita open SSH strip server. Nah, kita enter. Nah, berarti ini kuliahnya berhasil, tapi namun saya tidak tahu yang mana salahnya. Yang penting teman-teman jika ingin agar si PM teman-teman bisa melakukan open SSH atau akan melakukan comment SSH, bisa ikuti cara seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi selanjutnya kita akan melakukan merubah default port SSH. Nah, jika teman-teman ingat kembali ketika kita melakukan remote OS, misal kita bukan putih, nah, jadi secara default port SSH-nya adalah port 22. Nah, jika kita buka, jadi kita cari putih. Nah, di sini maka portnya ialah 22. Nah, di sini jika semua orang tahu bahwa default saya itu ialah 22, maka kita bisa terkena akibatnya seperti brute force. Di mana brute force ini ialah pencobaan login ke server kita secara terus-menerus. Maka dari itu kita di sini bisa menambahkan atau mengubah portnya. Nah, yang nanti kita akan coba merubah ya, misalnya yang sebelumnya ialah 22, kita akan ubah atau menambahkan angkanya. Oke, kita kembali ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Sini kita home. Oke, nah di sini pertama kita masuk terlebih dahulu kita coba merembet terlebih dahulu ke Debian ininya, Debian server, di add dan masukkan IP Debian servernya 2. Oke, sudah berhasil, kita Ctrl L. Nah, selanjutnya kita coba sumin dan password root kita. Nah, pas sudah masuk, selanjutnya kita ke komen nano slash etc slash ssh slash shd underscore config. Oke. Nah, sini kita sudah berhasil masuk. Nah, kita cari yang tanda seperti ini. Nah, kita cari tulisannya seperti ini, tanda pagar port 22. Nah, jangan lupa tanda pagar kita hapus agar kita masuk ke eh, perintah komen. Nah, di sini kita bisa mengubah atau menambahkan portnya. Contoh saya akan menambahkan portnya menjadi 2211. Nah, di sini jika sudah kita Ctrl X, Ctrl Y, dan Enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan restart dengan cara sistem ctl restart SSH. Oke, jadi sudah berhasil. Nanti kita exit lagi. Nah, sudah. Nanti kita Ctrl L. Nah, jika kita melakukan remote seperti command yang sebelumnya, seperti ini, repeat, terus add, lalu masukkan IP-nya, maka di sini akan terdapat tulisan connection reinforced. Nah, atau error atau nah jadi di sini kita tidak bisa melakukan remote access ke Debian server sorry untuk port 22. Nah, maka dari itu kita di sini akan maka dari itu kita akan jika ingin masuk lagi ke atau meremotnya lagi ke Debian server, kita harus perlu menambahkan portnya setelah komen IP. Nah, kita lakukan command ulang, SH repeat at 1010 masukkan IP-nya, langsung min p turn down to port, langsung masukkan 2211. Nah, sudah masuk, lanjut langsung masukkan passwordnya. Nah, maka sudah berhasil masuk. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama di Ubuntu servernya. Sudo sumin, sorry, sudo sumin. Nah, oke sudah masuk, kita Ctrl L. Kita melakukan pemindahan sama seperti di Debian server, yaitu adalah sstc sshd underscore config. Nah, sini kita juga cari yang port. Nah, ini kita hapus dan kita tambahkan. Nah, saya akan tambahkan saja seperti Debian server. Ctrl X, Ctrl Y, dan Enter. Itu kita akan melakukan restart.
Nah, sudah selanjutnya kita akan exit lagi. Nah, selanjutnya kita Ctrl L. Di sini kodenya kita udah masukkan terlebih dahulu portnya, namun sini tidak ada muncul tanda error seperti di Debian servernya. Nah, saya tidak tahu pastinya, mungkin ini bug atau sebab apapun itu. Nah, kita langsung lanjut saja ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan allow users pada SSH. Nah, jadi kita masuk ke Ubuntu desktopnya atau Ubuntu kliennya. Nah, sini saya akan menjelaskan teorinya. Nah, misalkan di sini teman-teman memiliki server yang mana server tersebut memiliki banyak user. Nah, untuk beberapa alasan keamanan, teman-teman mungkin perlu yang namanya mengallow beberapa user saja atau mengizinkan beberapa user saja. Caranya ialah, nah, sini kita coba di server Debian saja. Ya sudah masuk, kita ke Sumin. Nah, masukkan password kita, password root. Sudah, selanjutnya kita akan menambahkan beberapa user terlebih dahulu. Untuk sebagai contoh, get user, misalkan di sini saya akan menambahkan user 2, user Rifki 2. Nah, oke, kita tunggu. Nah, sini kita akan membuat password dari user kita. Nah, sini kita suruh melakukan ulang lagi. Nah, sini ada beberapa description seperti full name, room number. Nah, di sini untuk di terminal seperti kita enter saja. Nah, untuk bagian ini kita Y. Nah, di sini kita sudah berhasil. Selanjutnya kita coba cek dengan komen chat /c slash password. Oke, sini saya sudah berhasil menambahkan user. Nah, sini sudah ada user saya yang utama adalah Rifki dan Rifki 2. Jadi kita akan menambahkan satu lagi user dengan perintah yang sama, add user Rifki 3. Nah, selanjutnya akan buat passwordnya. Nah, kita enter aja, kita Y. Ya, nah, sudah berhasil, kita cek lagi. Nah, sudah berhasil membuat. Nah, saja kita akan coba mengizinkan SSH hanya untuk user pertama kita. Nah, maka user selanjutnya tidak bisa melakukan SSH ke server di band kita. Kita exit. Kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, oke. Sebelumnya kita coba login dulu. Login terlebih dahulu. Sebelumnya kita coba melakukan remote dari beberapa user yang tadi kita buat. Nah, kita akan lakukan remote, yaitu pertama-tama saya akan menggunakan user Rifki 2, terus add, terus masukkan IP-nya, Rifki 2. Terus jangan lupa untuk masukkan portnya. Sorry. Oke, sini sudah berhasil. Kita masukkan passwordnya. Nah, ke sini kita sudah berhasil masuk melalui server Rifki 2. Nah, nanti kita akan coba masuk melalui Rifki 3. Nah, sini kita kirimkan saja ke 3. Nah, sini sudah berhasil masuk. Nah, selanjutnya kita akan membatas beberapa, hanya satu user saja, ialah user utama kita yang akan diizinkan untuk melakukan remote access atau sisa ini. Dengan komen ialah kita pertama masuk terlebih dahulu ke Sumin, kita masuk ke triple ke root, masukkan password root kita, sudah masuk. Nah, selanjutnya kita akan melakukan komen nano slash etc slash ssh slash sshd underscore config. Nah, sini untuk saya akan menambahkan perintah allow. Namun untuk menambahkan perintah allow bebas ingin menambahkan di mana saja. Namun saya akan menambahkannya di bawah port agar ketika kita ingin mencari perintah tersebut gampang ditemuinya. Oke, perintahnya adalah allow user. Sorry, allow users Rifki saja. Nah, selanjutnya kita Ctrl X, Ctrl Y, dan Enter. Nah, selanjutnya kita coba restart ulang sistem CTL, restart SSH. Nah, oke. Nah, jika sudah kita exit. Nah, kita exit. Nah, sudah. Jadi kita coba login melalui
Kita coba login ke melakukan kita coba login jangan melalui user pertama kita atau user pertama, temukan password rootnya. Nah, sini sudah berhasil, kita exit. Oke, sudah. Saja kita coba login melalui user 2 kita atau Rifki 2 kita. Nah, saya berikan passwordnya. Nah, maka di sini akan terus-terusan dimintai ulang passwordnya, padahal passwordnya saya sudah masukkan dengan cara yang benar. Nah, nah, sini ada kata permission denied atau permisi ditolak. Berarti komen dari konfigurasi kita yang buat tadi itu tandanya sudah berhasil dan kita sudah berhasil membatasi hanya satu user saja yang kita boleh masuk ke user atau kita masuk atau kita meremote ke server kita. Dan selanjutnya adalah konsep private public key. Pada sebelumnya kan kita sudah melakukan remote SSH dari klien Ubuntu. Nah, dari klien Ubuntu ke server Debian menggunakan yang namanya user dan password. Di sini kita coba lagi, kita buka DB nanti Ubuntu kliennya. Nah, sini kita perlu terlebih dahulu. Sorry, kita masukkan password terlebih dahulu. Harap kita tunggu sebentar karena apinya saya rada delay. Oke, sudah. Sini kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ketika kita login melalui command SSH, nah ketika kita melakukan remote kan kita menggunakan usernya. Nah, usernya saya kan Ricky. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan yang namanya IP. Nah, IP-nya ialah 10.10.10.2. Nah, yang kemudian kita juga memasukkan portnya yaitu adalah 112211. Nah, jika kita enter, nah di sini di tab saja adalah untuk memasukkan passwordnya. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, perhatikan di sini remote server DB-nya itu kan kita menggunakan usernya. Nah, sini yang ini namanya user. Sorry, nah komen ini. Nah, ini adalah usernya. Dan kemudian kita memasukkan passwordnya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk masukkan passwordnya. Nah, itu sebenarnya tidak secure atau tidak aman. Nah, untuk SSH itu ada metode autentikasi yang lebih secure atau lebih aman. Nah, nanti kita akan membuat yang namanya private key dan public key. Nah, sini saya ada untuk konsepnya. Nah, konsepnya adalah si Ubuntu kalian ini nanti kita akan buat yang namanya private key. Dan kita juga akan membuat yang namanya public key. Nah, hebatnya seperti ini. Jadi, pada private key digunakan sebagai kunci. Jadi, private key ini digunakan untuk login ke public key. Nah, misalnya di sini saya analogikan ini private key sebagai kunci dan ini public key sebagai gembok. Dan ada kuncinya. Ini kuncinya. Juga ada yang namanya nanti public key yang akan memberikan ke server Debian-nya. Maka nanti pada server Debian itu yang bisa login atau yang bisa meremote-nya, meremote si Debian-nya hanya yang memiliki kunci dari si gembok ini, yaitu private key. Dan nanti kita buat sebelumnya pada kalian kita buat sebelumnya pada kalian Ubuntu-nya. Jadi dia lebih aman dan juga nanti kita tidak perlu login menggunakan user manapun user maupun password, tetapi kita login menggunakan private key ke public key-nya. Oke, saya akan melakukan konfigurasinya di materi selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi SSH dengan private dan public key Debian. Oke, kita terlebih dahulu ini, sudah. Nah, selanjutnya kita komen SSH min keygen, keygen, kita enter. Nah, di sini terdapat yang nantinya perhatikan ya, di sini nanti komennya atau file kita akan disimpan di directory home, terus di user kita, kemudian di .ssh, kemudian disimpan di id slash id 22 255 19. Nah,
Jadi yang intinya file kita akan disimpan pada directory .ssh. Nah, kita enter. Nah, di sini kita eh, diminta apa sih namanya memasukkan password passphrase. Nah, passphrase itu berbeda dengan password pada umumnya. Jadi passphrase itu digunakan untuk password private key milik kita. Nah, jadi nanti kita kosongkan, nanti misalkan kita kosongkan, maka nanti orang lain atau siapapun itu akan bisa menggunakan private key kita dan bisa meremote server milik kita. Oleh karena itu, saya akan mengingatkan bahwa ini harus diisi. Misalkan saya akan mengisi dengan 11 atau 11 sampai 6. Kita enter. Nah, sini kita suruh masukkan lagi. Kita masukkan lagi. Nah, oke, sudah berhasil. Nah, perhatikan jika saya ls di sini. eh, kita masuk ke territory terlebih dahulu. Nah, kita ls. Bisa coba kita coba. eh, L, sorry, ls min a. Nah, oke. Nah, oke, di sini kita terdapat bisa melihat komen atau file .ssh. Nah, perlu ingat-ingat ya teman-teman bahwa file yang berisikan dot atau titik di sebelum filenya adalah file yang disembunyikan atau file yang apa ya namanya istilahnya. Ya, pokoknya seperti itu. Nah, jika kita ls.ssh, nah, sorry, kita coba exit. Oh, sorry, kita coba exit terlebih dahulu. Kita masuk, nah di sini. Nah, kita akan lakukan ulang. Ssh min keygen. Nah, ini sini kita enter saja, langsung masukkan password kita 112345, 112456. Seperti tadi saya salah masuk di tampilannya, saya malah masuk di server Debian-nya. Oke, di sini kita ls. Nah, oke, di sini tidak terdapat yang namanya file.ssh karena .ssh ini adalah file yang disembunyikan ataupun di apa ya, istilahnya seperti itu. Nah, jika kita ingin melihatnya, kita perlu komen seperti ls min a. Nah, maka jika kita ls min a, kita bisa melihat komen yang atau directory yang bisa yang disembunyikan. Nah, sini enggak.ssh. Nah, saja kita coba ls.ssh. Nah, di sini terdapat id id underscore rsa, kemudian id underscore rsa.pub. Nah, jadi id rsa ini eh, ialah private key kita, sedangkan id rsa pub ialah public key kita. Jadi nanti id rsa ini kita akan copy ke server Debian-nya. Nah, untuk cara mengkopinya ialah dengan komen ssh min copy min id. Nah, id terus masukkan partnya yaitu adalah 2211, kemudian user kita ip terus add, terus masukkan IP si server Debian kita. Nah, oke, kita enter. Nah, oke, di sini kita dimintakan untuk masukkan passwordnya. Kita masukkan saja passwordnya 1 sampai 6. Nah, sini saya sudah berhasil. Nah, sini jika sudah berhasil mengcopy ke servernya, perhatikan di sini bahwa ada yang namanya number of key add one. Jadi kita telah berhasil menambahkan atau mengcopy ID Resa pub atau public key-nya ke server Debian. Kita akan coba login ke server Debian-nya. Kita masukkan password kita, user kita, sorry, terus add, terus IP address-nya, sorry, dan masukkan juga portnya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita dimintakan memasukkan passphrase-nya. Nah, kita masukkan saja 1 sampai 6. Nah, kita unlock. Nah, maka kita sudah berhasil masuk ke server Debian-nya. Nah, itu adalah istilah dari private key dan juga
private public key. Sorry, public key. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke materi konsep authorized key. Nah, jadi di sini misalkan private key itu sebagai kuncinya, kemudian public key sebagai gemboknya. Jadi pada server Debian yang memiliki public key yang di-copy dari klien Ubuntu sehingga nanti yang bisa login atau meremote server Debian hanya yang memiliki kunci dari gemboknya yaitu private key. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya akan lihat pada Ubuntu-nya. Kita buka. Oke, sudah masuk. Nah, kita gabung untuk kliennya. Jadi sebelumnya kita sudah membuat private key dan public key. Itu menggunakan command seperti ini. ssh min key. Nah, seperti ini. Kemudian untuk subnya, saya akan coba ls min a. Nah, di sini terdapat directory .ssh. Nah, .ssh. Saya akan buka terminal satunya lagi di sini. Kita coba ls min a lagi. Nah, perhatikan di sini tadi terdapat directory SSH dan di sini juga terdapat directory SSH. Jadi kita bisa buka atau kita lihat. Kita coba lihat di sini SSH. Nah, di sini perhatikan di sini terdapat yang namanya ID RSA dan ID RSA pub. Nah, ID RSA ini ialah sebagai private key, sedangkan ID RSA pub ialah sebagai public key. Nah, sebelumnya kita mengetikkan komen seperti ini. Nah, seperti ini, SH, copy, terus min ID, terus portnya berapa, yaitu 221, dan masukkan user kita, dan data add, lalu masukkan IP yang akan kita remote. Nah, oke, seperti ini. Jadi command SSH min copy min ID min ini portnya dan portnya 2211 repeat dan IP-nya ini digunakan untuk mengcopy ID RSA. Yang ini digunakan untuk mengcopy public key ya, sehingga nanti akan dikirimkan ke server Debian-nya. Nah, pada server Debian-nya itu disimpan pada directory authorized. Jadi sini kita coba buka directory SSH-nya. Saya ke sini coba ls min dot sh sorry dot sh. Nah, sini terdapat authorized key. Jadi pada ls.sh itu terdapat file yang bernamakan authorized key. Di mana authorized key ini ialah public key yang tadinya di copy dari Ubuntu client ke ke server Debian-nya. Nah, kita coba comment chat dot ssh/authorized key sedikit enter. Nah, perhatikan di sini public key yang kita copy di Ubuntu kliennya yang diawali dengan SSH-RSA dan A4 kali dan B 3N dan diakhiri dengan Rifki at Rifki VirtualBox atau nama dari si untuk klien kita. Nah, kita coba comment chat.sh/3d underscore rsa.u enter. Nah, perhatikan di sini juga sorry. Sorry, saya coba cek di sini. Kita hapus. Kita coba cek di sini chat dot ssh/id rsa id underscore rsa dot pub. Nah, oke, sini perhatikan di sini juga sama yang diawali dengan SSH min RSA 4 kali B 3N dan diakhiri dengan nama dari bentuk klien kita. Nah, mungkin itu adalah atau dari sebagai konsep authorized key. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya kita akan ke konfigurasi public key manual. Nah, oke, sini kita buka bentuk kliennya, lalu sini teman-teman bisa menemukan tabnya menjadi 3 seperti ini, lalu di tab
Nah, ini atau tab dibuat di Ubuntu lain ya. Kita coba ketik ls.ssh. Nah, perhatikan di sini terdapat yang namanya id rsa dan id rsa.pub. Yang pub ini adalah public key yang mana nantinya kita akan mencoba mengcopy private key ke server Ubuntu-nya. Nah, jadi untuk public key-nya ini kita bisa kopikan ke banyak server. Dan sebenarnya kita mengcopy dengan komen seperti ini ya. SSH min copy min. Nah, ini terus kita masukkan set kita dan lalu IP-nya dan juga seterusnya masukkannya. Nah, kita menggunakan komen seperti itu. Namun sekarang kita akan coba mengcopy dengan secara manual. Nah, oke, kita buka di tab 3 ini untuk di tab SSH di Ubuntu-nya. Nah, kita coba ls.ssh terlebih dahulu. Nah, oke, di sini terdapat authorized key. Jadi kita coba comment chat.ssh slash autoreskey enter. Maka ketika kita enter di sini tidak ada apapun. Setelah kita coba ls-a. Nah, sini perhatikan terdapat directory ssh. Nah, ini jika teman-teman belum punya directory .ssh ini, teman-teman bisa membuatnya dahulu. File directory-nya manual dengan komen mkdir mkdir.ssh. Nah, menggunakan komen seperti itu. Kemudian jika nanti sudah ada teman-teman bisa membuat authority-nya. Nah, oke, selanjutnya jika teman-teman sudah membuat directory.ssh-nya, teman-teman langsung saja kita akan mengcopy public key-nya dari Ubuntu client ke authority key-nya. Nah, teman-teman coba kita buka terlebih dahulu komen nano .ssh authority. Nah, maka di sini akan kosong. Nah, nantinya kita akan mengcopy public key-nya di sini. Nah, kita Ctrl X saja. Kita ke chat.ssh slash id rsa di rsa.pub. Oh, sorry, saya salah di chat. Nah, di sini. Oke. Rsa slash id underscore rsa.pub. Nah, sini langsung saja kita kopikan si ininya. Nah, ini kita copy. Sorry, tidak terlihat saya. Nah, oke, sini saya klik kanan untuk copy. Nah, oke, selanjutnya komen nano slash nano.ssh slash autores. Oh, sorry. Nah, kita kopikan di sini. Oke, kita komen di sini, lalu kita klik kanan, kita paste. Nah, oke, sini si tulisannya ini memang agak memanjang, namun ini sangat panjang ya, karena ini si komennya tidak ke bawah, namun memanjang ke kanan atau ke samping. Nah, jika kita arahkan, ke sebelah sana, ini masih banyak sekali komennya. Nah, oke, jika sudah dipaste, di sini kita langsung saja save. Ctrl S, Ctrl Y, dan Enter. Nah, jika sudah, kita coba ls-a. Oke, kita cek. Terus selanjutnya kita coba komen chat.ssh authoreskey. Nah, oke, perhatikan di sini dia memiliki public key-nya, maka nanti pada bentuk kalian ketika kita SSH ke bentuk servernya. Coba kita akan masuk. Ini kita klik terlebih dahulu, kita coba remote masukkan password user kita, langsung tanda lalu IP-nya, IP dari si Ubuntu 33, enter. Nah,
Kita tunggu. Nah, oke. Ketika kita masuk, kita tidak dimintakan password ke passphrase-nya. Jadi dia menggunakan autentikasi private dan public key. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melakukan materi atau kita akan membahas materi disable password authentication. Nah, di sini teman-teman langsung saja bisa membuka Ubuntu client-nya dan langsung saja masuk ke mode rootnya. Zoom in. Oke, kita. Kalau sudah masuk. Nah, untuk mendisable password atau authentication, kita harus masuk atau mengedit config SSH-nya dahulu, yaitu dengan komen. Nah, ini nano slash etc slash SSH slash SSH underscore config. Nah, kita enter, lalu kita cari yang namanya password. Nah, password authentication, yes. Nah, jika diperhatikan, di sini di akhirannya ada tanda Y, ada kalimat yes. Nah, untuk kalimat yes ini kita ubah menjadi no. Jika jadi no dan tidak berkarya kita hapus. Nah, oke, jika sudah kita Ctrl X, Ctrl Y, dan Enter. Nah, selanjutnya kita ke Debian Router untuk coba, baik, kita set terlebih dahulu ini. Oke, nah, oke, jika sudah, kita coba SSH, terus masukkan user kita, Yuki, terus tanda langsung masukkan dari IP dari si Ubuntu-nya, Ubuntu server. Nah, kita masukkan passwordnya, kita tunggu. Nah, oke, di sini kita perbesar. Nah, jika dilihat, sini ada tulisan pilot connection atau tidak bisa terhubung atau permission denied. Nah, sini artinya bahwa maka sekarang aturan server-server kita itu lebih aman karena pada router Debian sekarang tidak bisa login kecuali menggunakan private dan public key. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Selanjutnya, selanjutnya kita akan melakukan materi generate private public key pada router Debian. Nah, kan sebelumnya kan router Debian kita tidak bisa lagi meremote ke server Ubuntu menggunakan user dan password, jadi harus menggunakan private key dan public key. Maka sekarang kita harus membuat private dan public key-nya lagi. Kemudian nanti public key-nya itu kita copy ke server Ubuntu. Nah, sehingga kita buka Debian router kita buat saja langsung ke root terlebih dahulu. Kalau sudah, sorry, kita ke komen SSH min again, sorry, SSH min again. Nah, nanti si filenya akan disimpan di sini di slash root slash .ssh slot slash id ied 255. Oke, sudah kita enter. Sini kita disuruh memasukkan empty for new password passphrase-nya atau kita diminta untuk membuat password passphrase kita atau password OTP yang kemarin sorry yang sebelumnya kita buat. Kita kerja contohnya 12456. Kita enter, kita masukkan lagi. Sorry. Oke. Nah, oke, sudah. Oke, selanjutnya kita coba ls min sorry ls.ssh sorry ls.ssh. Nah, oke, di sini perhatikan terdapat id 255 ini sebagai IP private kita dan id slash sorry underscore ed 25519.pub ini menjadi publik kita. Nah, selanjutnya kita coba chat spasi dot ssh slash id. Kita masukkan yang kode tadi, kode file tadi yang di pub kita underscore 255 25519 dot pub. Nah, enter. Oh sorry, saya kurang kita perbesar agar jelas. Oke, di sini saya lupa menambahkan ed. Nah, ed jadi
chat.ssa/id_ed 255 dot. Oke, kita enter. Nah, di sini terdapat kode kita. Nah, saja kita kopikan saja. Nah, oke, saya sudah berhasil mengkopinya. Selanjutnya kita ke bentuk desktop dan ini kita akses ke bentuk servernya. Nah, selanjutnya kita komen juga sama. Sorry, nano, sorry, sudo nano, sudo nano, sorry, access authorize key. Jadi kita masukkan password kita. Nah, oke, di sini kita bisa langsung Ctrl V saja atau klik kanan. Sudah berhasil mempastenya. Selanjutnya kita simpan, Ctrl X, Ctrl Y, dan Enter. Akhirnya kita ke sudo systemctl restart sesa. Oke, kita enter. Nah, sudah. Oke, kita exit. Nah, sekarang kita coba SSH kita coba SSH di sini. Kita ke SSH. Sorry, ini ya caps lock. Tidak, sorry, SSH. Terus, sorry, kembali. Masukkan user kita, lalu IP dari Ubuntu servernya. 3. Nah, di sini kita diminta passwordnya. Kita cek. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam dan bisa masuk ke remote access ke bentuk servernya. Oke, kita lihat materi selanjutnya. Oke, selanjutnya di materi terakhir kita akan membuat SSH agent dan SSH add. Nah, sekarang kan kita sudah akan membuat SSH agent dan add. Nah, tentang ini agar si passwordnya sebaiknya akan save pada saat kita masuk kembali pada saat remote. Seperti tadi saya lakukan, tidak melakukan lagi password. Saya akan contohkan itu adalah SSH again /bin /bus. Oke, enter. Selanjutnya kita SSH min add. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password passphrase kita. Kita masukkan saja. Nah, oke, sudah berhasil masuk. Nah, kita sudah seperti itu, teman-teman langsung saja bahwa meremote ya, suatu server teman-teman. Nah, saya akan coba reboot. Nah, sini repeat terus 10 10 10.3. Nah, sini masuk password kita. Nah, saya langsung masuk. Nah, seperti itu adalah maksud dari SSH agent dan SSH add. Oke, mungkin sekian dari materi bab 17 yang saya bahas ke hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan saya dalam membahas video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.